Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus,
dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa. Tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam,
Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menegang jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang. Tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara. Dosa saudara. Dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya.
dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Aturku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Alkitab katakan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum?
Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka hari-hari ini kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia, bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14, maka sesudah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Kata sesudah ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang pasti waktunya tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Tetapi Tuhan Yesus bisa saja datang sebelum tahun 2033. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Yang jelas, sebelum Tuhan Yesus datang, Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yang artinya, amanat agung sudah selesai. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan 5 metode untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Yang kedua, memberitakan Injil kepada orang lain. Yang ketiga, memperlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang kelima, mendirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan metode Tuhan Yesus ini, maka kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Angkat tangan kita, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar,
Mari sembah dia. Borabasi sekarang yang sudah berbahasa roh itu berbahasa roh saat ini. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pakai kami menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan, terima. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami ya Tuhan. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela. Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Supaya diberkati. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu sedang menyelesaikan segala sesuatu yang dengan Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau melihat anak-anakmu. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah, engkau menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dari keadaan putus asa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saudara, setelah kita melihat dan kita mendengar akan apa yang menjadi uraian daripada gembala kita, Pak Niko, maka saya menyimpulkan satu hal, bagian saya menyimpulkan, saudara. Jadi kematian Kristus itu tujuannya satu, membawa supaya kita punya kehidupan kekal. Nah saudara, oleh sebab itu sebelum Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, ya, dia mengucapkan satu kata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan yang terakhir dia katakan gini, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inti daripada semuanya itu, Yesus mau katakan, saudara, bahwa ini pekerjaan yang telah selesai. Tanpa ada, saudara, tanpa ada kematian, tidak ada, saudara, pengampunan. Tapi, saudara, pengampunan itu merupakan tanda kasih yang mendalam daripada Tuhan. Nggak ada orang yang berani mati bagi orang lain, saudara. Tapi kasih itu, kasih Tuhan itu, dia rela untuk mati bagi kita. Dia memberikan nyawanya. Banyak kita punya teman, punya sahabat, punya apapun, saudara. Kita melihat berapa banyak orang yang setia mendampingimu pada waktu kesusahan. Yesus pun mengalami, dia tahu, saudara. Dia tahu, dia menciptakan engkau dan saya. Dia menciptakan, dia tahu bahwa suatu kali engkau dan saya pasti mengkhianati dia. Dia tahu murid-muridnya bahwa suatu kali akan meninggalkan dia dan akan, saudara, mengabaikannya. Tetapi satu hal, saudara, karena dia tahu engkau dan saya bukan orang yang sempurna, tapi dia mau supaya engkau dan saya yang tidak sempurna itu menjadi orang yang berguna. Oleh sebab itu, saudara, dia rela. Jadi Yesus mati itu bukan terpaksa, bukan dipaksa, bukan karena rekayasa manusia, bukan. Tapi dia rela dengan dirinya sendiri, penuh kesadaran, dia mati bagi saudara dan saya. Nah, sehingga dia memberikan satu gambaran, satu ilustrasi, dia katakan gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ya tetap satu biji. Jadi saudara, untuk kehidupan Kristus itu mengalir dalam hidup kita, nggak ada cara lain. Yesus itu harus mati supaya kehidupan Yesus itu ada dalam hidup kita. Ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi saya cepat aja, saudara, ya, karena jam saya ini ada itunya, timernya. Jadi saudara, apa artinya? Apa artinya, saudara, kematian Kristus itu? Itu berarti bahwa Yesus memilih untuk memberikan nyawanya sekalipun dia berkuasa atas kematian. Dia bisa ngomong kematian lenyap, karena segala sesuatu Yesus yang menciptakan. Tetapi dia rela karena dia tahu dengan kematian itu supaya engkau mengawali hidup yang baru untuk masuk ke dalam sorga. Tadi kita udah dengar bahwa kematian itu karena manusia telah jatuh dalam dosa. Akibatnya adalah kematian.
Nah, saudara, oleh sebab itu dia katakan gini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk apa? Menerimanya kembali. Saudara, Yesus tahu dia punya kuasa. Dia bisa usir kematian, tetapi dia nggak mau ambil cara itu karena dia tahu dia punya kuasa dengan sukarela memberikan. Dia punya kuasa untuk mengambil kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Jadi nggak ada seorang pun yang dapat memaksa. Saudara, kalau tentara Romawi itu hanya menjadi satu sarana yang Tuhan pakai untuk supaya kematiannya. Nggak mungkin dong, kalau gitu Yesus mesti bunuh diri. Nggak mungkin kan? Nah, saudara, daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut apa? Kehendakku sendiri. Jadi saudara percaya Tuhan itu, mengasihi Tuhan, datang ke gereja itu perlu untuk kesadaran diri kita sendiri. Bukan saudara orang lain memaksa kita. Ya karena disuruh-suruh makanya gue datang. Jangan ada perkataan itu. Kenapa? Karena Yesus telah mati bagi kita. Dia mengajarkan kita satu hal. Bahwa dia dengan rela, terus dia berkata, aku berkata, ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya saudara, semua kegiatan rohani itu keputusan kita. Jadi jangan kita mencari Tuhan, mengasihi Tuhan karena rasa terpaksa. Terus, nah 2 Korintus 5 ayat 15 katakan, dan Kristuslah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya, kalau hidup kita masih untuk diri kita sendiri, semua kita menuntut untuk diri kita sendiri, semua untuk kesenangan kita diri sendiri, arti Kristus gak ada di dalam kita, maka saudara, bagian kita hari ini saya mau katakan dengan tegas, jangan sampai masuk neraka. Kalau Kristus gak ada dalam hidup kita, pengendali hidup kita, maka neraka lah yang akan kita tempuh. Saya teruskan. Yang kedua, dengan kematian Kristus dia membuktikan bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke sorga, menuju hidup kekal, itu gak ada lain, hanya Dia. Jadi gak ada lain saudara, gak usah cari yang lain. Itu sebabnya dia mengajarkan saudara, bahwa engkau ditempatkan di bumi ini, Alkitab ini menulis bahwa kita itu bukan cari bahagia. Karena kebahagiaan kita itu ada dalam Kristus. Yang kita cari apa? Supaya kita itu ketemu dengan Tuhan. Alkitab bilang apa? Tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam hidup kita ini, mari kita belajar. Yang penting kita dalam kerohanian itu cari kekudusan, hadirat Tuhan. Apa yang nyenengin Tuhan, maka kebahagiaan itu akan menyertai dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara. Oleh sebab itu, kematian Kristus itu juga menunjukkan bahwa Yesus satu-satunya penguasa dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menjadi penguasa dalam hidup kita? Keinginan kita? Saudara, ada anak-anak yang masih kecil, karena yang menguasainya itu perasaannya, saudara. Pada waktu saudara dia nggak mendapat sesuatu, dia guling-guling. Siapa yang menguasai kita? Siapa yang menguasai hidupmu hari ini? Kalau Yesus yang menguasai, Dia yang menjadi satu-satunya penguasa dalam hidupmu. Makanya saya mau katakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Saudara, terjemahan lain itu Tuhan, Lord, Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Artinya gini, ada orang Kristen yang mati rohani, ada yang mati rohani, ada yang hidup. Karena Kristus yang ada di dalam hidupnya mengendalikan hidupnya. Orang Kristen yang mati itu
dirinya yang mengendalikan hidupnya, bukan Kristus. Oleh sebab itu saudara, kalau Kristus hidup di dalam kita, maka ada hari esok. Nah, saudara, jika Yesus bukan penguasa hidupmu, maka dia tidak akan menjadi juru selamat hidupmu. Kalau dia tidak menjadi juru selamat kita, apa yang terjadi? Ayo kasih tahu sebelah-sebelah, binasa dong gua. Bilang dong. Nah, kalau binasa, saudara, lihat apa yang menguasai hidupmu. Wah, saudara, kekayaan, uang dia perlunya. Yang satu, saudara, apa yang dia perlu? Wah, pokoknya milik, semua pokoknya. Apa yang perlu pokoknya. Tapi yang satu dia bilang gini, udah itu gak perlu. Aku perlu engkau. Saudara, apa keinginan kita? Apa yang mengikat kita hari ini? Kalau saudara melihat gambar itu yang terakhir dan saudara berkata, Tuhan, aku mau serahkan ke dalam hidupmu. Hobiku, keinginanku, semua. Biar engkau yang menjadi keinginanku. Maka sama-sama katakan, amin. Nah, saudara, oke. Sebetulnya saudara, kalau Tuhan itu menjadi pusat hidup kita, sama seperti kita menjadi seorang anak di bawah orang tua. Seorang anak yang berada di bawah kekuasaan ayah dan ibunya, apakah si anak itu berduka cita karena berada di bawah pengawasan orang tuanya dan dia berkata, apa sih maunya diawas-awasin mulu, apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh? Enggak, saudara, tidak, bukan. Karena orang tua adalah orang tua yang baik, si anak itu bersuka cita karena dia tahu orang tuanya dengan melakukan demikian melindungi, menjamin hidupnya, memberi keamanan dan semuanya. Oleh sebab itu, waktu saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan dia menjadi pusat hidupmu, maka dia akan memberi saudara keamanan, memberi saudara perlindungan dan semua. Tentunya gimana caranya, saudara? Yang pertama, Tuhan bilang gini, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jika saya memiliki Yesus, maka saya tidak lagi hidup bagi diri saya sendiri. Ini poin yang pertama. Kita nggak hidup bagi diri kita sendiri. Waduh, ini gimana ya? Gimana ini apa? Enggak. Kita memberi kesempatan, waktu kita, tenaga kita, dan semua daya upaya kita. Hanya Tuhan, Engkau yang mengendalikan hidupku. Jadi bukan diri kita lagi. Yang kedua, saudara, kita harus selalu berdiri di sisinya. Dan kita terus aktif ikuti serta dalam melakukan segala demi kemuliaan Kristus dan Allah Bapa di sorga. 1 Tesalonika 5 ayat 10 katakan gini, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, tekanannya yang kedua, kita harus hidup bersama-sama dengan Kristus. Tuhan gak mencari pengikut. Tuhan mencari orang yang menjadi sahabatnya. Orang yang menjadi, saudara, yang hidup bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau saya nonton bola gini loh, saudara. Kalau orang yang menjadi pengikut itu hanya nyorakin. Tetapi bersama-sama itu artinya jadi pemain. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, saudara ke gereja, saudara hanya jadi pengikut, saudara, saya mau katakan, saudara nggak akan mendapat mahkota bersama. Saya ambil contoh lain di Alkitab disebut dengan petinju. Saudara, kalau orang hanya pendukung, itu hanya nyorak di bawah, tonjok, uppercut, ya, long hook, paling gitu kan, betul kan? Tiba-tiba dukungannya itu terkapar. Apa yang jadi? Ya dia meleot. Makanya orang Kristen banyak begitu. Tapi kalau dia hidup bersama-sama dengan orang itu, dia akan naik di ring. Saudara tahu apa yang jadi?
Kalau saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, atau contohlah saya berjalan bersama-sama dengan Pak Wisnu misalnya, ada orang yang mau mengganggu saya atau mengganggu Pak Wisnu, apakah saya lari? Tidak. Saya akan bersama-sama, kami akan hadapi bersama. Saudara, inti hari ini kita merayakan kematian Kristus. Pertanyaannya cuma satu. Engkau jadi pengikut atau hidup bersama-sama dengan Kristus? Kalau engkau hidup bersama-sama dengan Kristus, maka Kristus akan bilang padamu, apa yang menjadi persoalanmu, aku yang maju duluan. Tapi jika engkau jadi pengikut hari ini, hanya mau aman, pokoknya jadi orang Kristen dah, pokoknya ke gereja aja. Saudara nggak mau bersama-sama dengan apa yang Kristus mau engkau lakukan. Catat itu. Saya nggak mau lama-lama lagi, karena ini jam saya udah bergetar. Pilihan ada pada Anda, bukan saya. Saya hanya menyampaikan bagian Tuhan dengan Anda. Tuhan Yesus berkati. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita, yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Kul Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susan. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita, untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.